bagian iki wae bro. Presiden yang kutunggu-tunggu, Presiden yang sangat bermutu, kami semua mendukungmu. Pemirsa, kita berjumpa dalam program event yang dipersembahkan oleh DPW Partai Nasdem Jawa Timur pada Jumat 17 Maret 2023 bertempat di Diandra Convention Center Surabaya diselenggarakan Simfoni Kebangsaan, di mana acara ini pemirsa dihadiri oleh calon Presiden Republik Indonesia Anies Baswedan yang diusung oleh Koalisi Perubahan yaitu Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat. Hadir dalam acara ini pimpinan partai politik dan kader partai politik yang tergabung dalam Koalisi Perubahan yaitu Partai Nasdem, PKS, dan juga Partai Demokrat. Tidak ketinggalan juga simpul relawan Anies Baswedan di Provinsi Jawa Timur. Nah, seperti apa pemirsa acara ini? Kita simak event selengkapnya yang dipersembahkan oleh DPW Partai Nasdem Jawa Timur. Pemirsa, Simfoni Kebangsaan yang digelar Partai Nasdem di Diandra Convention Hall Surabaya tanggal 17 Maret 2023 berlangsung meriah. Ribuan relawan pendukung Anies Baswedan Capres 2024 tumplek-blek memadati lokasi acara untuk menyambut kedatangan sang calon pemimpin bangsa. Tak ketinggalan, ribuan kader partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan yakni Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Demokrat juga hadir. Ribuan relawan Anies Baswedan dan ribuan kader Partai Koalisi Perubahan ini bersatu dalam satu tujuan untuk mengantarkan Anies Baswedan menjadi Presiden 2024 mendatang. Mereka sangat antusias menunggu kedatangan Anies sambil menikmati sejumlah hiburan. Kebahagiaan para relawan dan pendukung Anies Baswedan ini semakin membuncah ketika sang calon pemimpin hadir di lokasi acara. Para petinggi Partai Koalisi Perubahan di Jawa Timur tampak ikut mendampingi Anies. Di antaranya Ketua DPW Partai Nasdem Jatim, Sri Sayekti Sujunadi atau yang akrab disapa Bu Janet, Ketua DPD Partai Demokrat Jatim Emil Elestianto Dardak, dan Ketua DPW PKS Jatim Irwan Setiawan. Simfoni Kebangsaan dibuka dengan doa yang dibacakan Ketua Bidang Hubungan Legislatif DPW Partai Nasdem Jatim Muhammad Eksan. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau adalah Raja di Raja yang memberikan kekuasaan kepada orang yang Kau kendaki dan mencabutnya darinya. Engkau yang memuliakan orang yang Kau kendaki dan mencabut darinya. Semua kebaikan ada di tangan-Mu, ya Allah. Berikanlah kebaikan itu kepada kami, ya Malikal Mulk. Ya Allah, sesungguhnya kami tak pantas atas kemenangan, namun kami juga tak kuat atas kekalahan. Karena itu berikanlah kami, bantulah kami,
tolonglah kami, turunkan ya Allah bala pasukan-Mu yang ada di langit dan di bumi, bersama-sama menyertai langkah perjuangan kami memenangkan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Ya nasrul haqqi bil haqq, wahai zat pembela kebenaran dengan kebenaran, jangan biarkan kami berjuang sendiri dalam menegakkan kebenaran dan keadilan di bumi Nusantara ini. Bantulah kami ya Allah, tolonglah kami ya Allah, lapangkan dada seluruh penduduk Indonesia untuk menerima Bapak Anies memenuhi janji kemerdekaan para pendiri bangsa ini dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang menarik, simfoni kebangsaan ini diawali dengan tari kolosal Nusantara yang merupakan kolaborasi tari dari beberapa daerah seperti tari reok Ponorogo, tari jaranan leak Bali, hingga tari Papua. Pertunjukan ini menjadi bukti bahwa masyarakat Indonesia tetap berpegang teguh dengan semboyannya, yakni Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tapi tetap satu. Pemirsa, Simfoni Kebangsaan bersama Anies Baswedan, calon presiden 2024 di Diandra Convention Hall Surabaya, semakin semarak dengan kehadiran penyair ternama Kiai Haji D. Zawawi Imron. Penyair asal Madura itu mempersembahkan sebuah puisi syahdu untuk Anies Baswedan dengan judul Indonesia Tanah Sajadah. Indonesia Tanah Sajadah. Kita lahir di Indonesia. Indonesia tanah tercinta. Indonesia tanah tersayang. Indonesia adalah sepotong sorga yang diturunkan oleh Allah di bumi. Lihatlah Indonesia, ada gunung biru berselendang awan, hamparan padi menguning, laksana permadani keemasan. Di atasnya burung-burung kecil menyanyikan keagungan Tuhan. Itulah Indonesia. Di pantai-pantai ada buih-buih putih berkejaran menciumi bibir pantai. Di pantai-pantai yang lain ada daun nyiur melambai-lambai mengucapkan selamat datang kepada para pahlawan nelayan yang membawa ikan dari laut. Indonesia sepotong sorga yang diturunkan oleh Allah di bumi. Hubbul waton minal iman, cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Tanah air yang subur, makmur dan indah. Kalau ingin tetap subur, makmur dan indah, harus diurus oleh budi pekerti yang indah. Harus diurus oleh budi pekerti dan hati yang bersih dan indah. Hubbul waton minal iman, cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Kenapa kita harus cinta kepada bangsa dan tanah air? Kita semua minum air Indonesia menjadi darah kita. Kita makan beras dan buah-buahan Indonesia menjadi daging kita. Kita menghirup udara Indonesia menjadi nafas kita. Kita bersujud
Di atas bumi Indonesia, berarti bumi Indonesia adalah sajadah kita. Dan bila tiba saatnya kita mati, kita semua akan tidur dalam pelukan bumi Indonesia. Daging kita yang hancur membusuk akan bersatu kembali dengan harumnya bumi Indonesia. Maka tidak ada alasan untuk tidak cinta kepada bangsa dan tanah air. Tanah air Indonesia adalah ibunda kita. Siapa mencintainya, jangan mengisinya dengan maksiat dan dosa. Jangan mengisinya dengan kebencian, permusuhan dan adu domba. Tanah air Indonesia adalah sajadah kita. Siapa yang mencintainya harus menanaminya dengan benih-benih keimanan, dengan benih-benih ketakwaan, dengan persatuan, dengan kreativitas. Tanah air Indonesia adalah sajadah kita, tempat kita bersujud kepada Allah. Pohon durian berbuah kedondong, sekian saja dong. Surabaya cintaku, Pak Anies sayangku, jejakku ku tinggal di sini, tapi senyummu ku bawa pergi. Selain pembacaan puisi dari Kiai Haji Zawawi Imron, Simfoni Kebangsaan juga disemarakan dengan penampilan parade simpul relawan para pendukung Anies se-Jawa Timur. Mereka bertekad memenangkan Anies Baswedan menang menjadi Presiden 2024 mendatang. Tali layangan, pilihanku situ, Anies Baswedan. Akan mengajak 20 juta genset dan milenial. Akan menjadi motor pergerakan Anies Baswedan. Berjuang mewujudkan damai dan saling menghormati. Anies akan berjuang untuk UMKM. Wujudkan Indonesia bersatu. Kami sampaikan, Anies bawa keadilan. Wis wayahe, apik rek. Engkaulah permata hatiku. Mari bersatu majukan negeri. Saya Ama, satu suara, bersatu, berjuang, menang. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku. Tunjukkanlah kepada dunia semangatku yang panas membara. Aku ingin jiwa raga ini selaraskan keangguran. Aku ingin jemariku ini menuliskan garis baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah sore yang membahagiakan. Saya bersyukur sekali bisa kembali ke Surabaya, kembali ke Jawa Timur
Dan kali ini bukan saja menemui Surabaya dan Jawa Timur, tapi menyaksikan kuatnya gelombang keinginan perubahan untuk Indonesia yang lebih baik dari tempat ini. Tadi kita menyaksikan sebuah pagelaran simfoni yang luar biasa. Saya duduk di depan menyaksikan warna-warni sambil saya merenungkan sebentar. Di tanah ini tahunnya 1945, bulannya November, akhir Oktober sampai pertengahan November, puluhan ribu keluarga mengirimkan anak-anak mudanya untuk bertempur. Lebih dari 20.000 orang dimakamkan dan Surabaya menjadi harum oleh para syuhada Indonesia. Mereka tidak mati sia-sia. Mereka memang pulang mendahului generasinya. 20.000 angkanya. Jauh lebih besar daripada Sekutu yang pada waktu itu paling sekitar 2.000-an yang meninggal. Yang menghebohkan bukan sekedar 2 orang jenderal Inggris yang hilang dan meninggal. Itu memalukan bagi kekuatan Sekutu. Tapi yang luar biasa adalah di balik 20.000 para pejuang itu ada keluarga-keluarga yang ibunya melahirkan pejuang, yang ayahnya mendidik menjadi pejuang, yang mengikhlaskan mereka untuk berangkat ke medan pertempuran, usianya belia dan tak pernah pulang. Secara hitungan pertempuran pada waktu itu pertempurannya kalah di Surabaya. Tetapi kita tidak kalah dalam peperangan. Justru Indonesia menang dalam peperangan lewat pesan dari Surabaya. Dunia menengok Indonesia dan terpesona dengan keseriusannya. Kemerdekaan yang dulunya dikirimkan pesan, kalau sekarang namanya di framing. Di framing seakan-akan kemerdekaan hanya keinginan kaum intelektual, keinginan orang sekolahan, keinginan mereka-mereka yang elit. Pada bulan November dibuktikan di Surabaya bahwa kemerdekaan adalah keinginan setiap anak bangsa Indonesia. Dari Surabaya, dari suplai pejuang Jawa Timur, bergaung ke seluruh dunia, di mana-mana membicarakan. Memang hitungan jumlah pertempurannya yang menang adalah Sekutu, tetapi pesannya melampaui batas-batas teritorial waktu itu. Di mana-mana muncul simpati pada perjuangan. Perjuangan siapa? Perjuangan orang biasa, perjuangan yang tak melek huruf, perjuangan yang masih miskin, perjuangan yang masih belum terdidik, yang menginginkan Indonesia yang merdeka, maju dan adil bagi semuanya. Bukan fotonya, tapi rasa di balik foto. Bukan sekedar pekik merdekanya, tapi semangat yang ada di balik pekik merdekanya. Itu yang tidak bisa dibeli dan itu yang tidak bisa dihilangkan. Dan masuk ruangan ini, saya rasanya kembali menyaksikan peristiwa gelora dari Surabaya untuk Indonesia. Simponi tadi menggambarkan beragamnya Indonesia. Bangsa ini adalah bangsa yang amat beragam, dan Jawa Timur adalah salah satu provinsi yang warganya sangat beragam. Di sini berkumpul semua unsur dari suku Jawa, Madura, Kangean, Bawean, Tengger, Osing, Samin dan segalanya. Dan banyak juga yang berdatangan datang ke Surabaya ini, membentuk sebuah masyarakat yang sangat bineka, yang sangat beragam. Tapi saya ingin garis bawahi bahwa yang hebat bukan sekedar beragamnya. Keragaman ada banyak tempat, ada banyak negara,
Tapi yang unik di tempat ini adalah di sini ada Persatuan Indonesia. Keragaman adalah karunia ilahi. Kita syukuri keragaman itu sebagai sebuah karunia yang kita harus jadikan sebagai sebuah kebersamaan. Warna-warni itu indah ketika dia berderet membentuk pelangi. Keragaman itu indah ketika mereka bersatu membentuk simfoni kebangsaan. Ketika keragaman tanpa persatuan, di situ menjadi rasa perih, pedih, masalah. Tapi ketika keragaman bersama dengan kebersamaan, di situ menjadi simfoni yang amat indah. Dan tadi kita menyaksikan simfoni yang luar biasa itu. Boleh beri tepuk tangan untuk mereka yang bekerja mempersiapkan tadi. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian saya hormati, menjadi satu Indonesia bukan sekedar sebuah proses yang terjadi sebentar, melewati proses yang panjang. Yang satu peristiwa membentuk peristiwa berikutnya. Yang satu peristiwa membuat kita maju ke fase yang lebih baik. Kalau boleh kita tengok sebentar ke belakang. Kita menjadi satu karena kita ingin merdeka. Mengapa kita ingin merdeka? Karena kolonialisme menghadirkan ketidakadilan. Dan merdeka adalah jembatan menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Merdeka itu bukan sekedar untuk menggulung kolonialisme, tapi merdeka itu adalah untuk menggelar keadilan sosial dan kesejahteraan bagi semuanya. Fasenya sudah kita lewati 4 tahap penting. Kita akan masuk ke yang kelima. Apa fase itu? Menjadi satu yang beragam luar biasa, menyatakan diri satu bangsa. Tahun 1928 kita nyatakan ini adalah satu bangsa, berbahasa persatuan satu, namanya bahasa Indonesia. Bayangkan unsur yang begitu banyak menyepakati satu bangsa, satu bahasa persatuan. Bapak Ibu sekalian, cari di tempat lain. Tidak ada sebuah negara yang bisa menyepakati bahasa bersama sebelum hadirnya negara, kecuali bangsa Indonesia. Bahasa persatuan 1928 itu satu yang pertama, satu bangsa. 1945 kita masuk kepada fase satu yang kedua, yaitu kita menjadi satu negara, negara Republik Indonesia. Itu satu yang kedua. Sudah satu bangsa, alhamdulillah menjadi satu negara. Tetapi dalam perjalanannya kita belum benar-benar satu negara. Kita masih berada di fase Republik Indonesia Serikat. Sesungguhnya berpusat di Jogja, satu negara, Republik Indonesia dengan 15 negara bagian lainnya. Kita belum seutuhnya satu negara. Baru pada tahun 1950 satu yang ketiga menjadi satu negara kesatuan Republik Indonesia. Lewat apa? Mosi Integral Natsir. Dimulai tanggal 3 April 1950, perjuangan negosiasi yang luar biasa, yang menarik. Semua unsur yang ada di sana menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan daerah, di atas kepentingan kelompok. Dalam waktu 1,5 tahun kembali menjadi Indonesia negara kesatuan. Bung Hatta menyebutnya, ini kata Bung Hatta bukan kata saya, proklamasi yang pertama adalah 17 Agustus 45, proklamasi yang kedua menjadi negara kesatuan 17 Agustus 1950. Itu adalah satu yang ketiga menjadi satu negara kesatuan. Tetapi kita belum satu wilayah. Peristiwanya di Cirebon. Bung Karno dengan Juanda berada di pelabuhan Cirebon,
menyaksikan kapal-kapal berbendera asing di pelabuhan. Lalu tanya, kenapa kapal-kapal ini berbendera asing? Lalu diceritakan, ya karena Laut Jawa itu laut internasional, itu bukan wilayah Indonesia. Kenapa? Karena wilayah Indonesia hanya tanahnya, airnya bukan Indonesia, airnya wilayah internasional. Tidak lama kemudian dideklarasikan, namanya Deklarasi Juanda. Itu satu yang keempat, kita menjadi satu teritori. Dunia mengakui? Tidak. Dunia mengatakan air itu perairan internasional, bukan milik Indonesia. Dan bangsa ini tidak pernah lelah dan tidak pernah takut untuk berjuang. Diperjuangkan di berbagai forum. Setelah 25 tahun perjuangan, 1982 diakui seluruh wilayah air Indonesia adalah tanah air Republik Indonesia. Tercapailah satu yang keempat, satu kesatuan. Hari ini batas-batas Indonesia di ujung. Kalau dulu batas Indonesia di tiap pulau, berubah satu kesatuan. Inilah satu yang keempat. Di tengah satu keempat ini kita sudah jalani lebih dari 40 tahun sejak tahun 82, 41 kemudian, 41 tahun kemudian. Tahun 2023 kita bersama-sama menyaksikan. Kita perlu memperjuangkan satu yang kelima. Kita ingin Indonesia ini bersatu. Kita ingin Indonesia punya kesetaraan kesempatan. Kita ingin Indonesia mendapatkan peluang yang sama. Siapapun lahir dimanapun punya kesempatan untuk dapat pelayanan kesehatan yang baik, pelayanan pendidikan yang baik. Tidak ada sebuah tempat yang merasakan ketimpangan yang luar biasa. Karena itu ke depan satu yang kelima adalah satu perekonomian yang berkeadilan bagi semuanya. Inilah yang sekarang kita perjuangkan. Di tahun 2024 Indonesia memasuki sebuah fase kita menentukan arah berikutnya. Arah berikutnya bukan dengan dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, bukan. Bapak Ibu sekalian, kalau melihat pemilu, teman-teman semua, pemilu itu bukan soal meneruskan atau tidak meneruskan pemerintahan sebelumnya. Pemilu itu adalah kesempatan kita melihat kembali titik awal perjalanan sebagai negara. Bagi kita-kita semua yang pernah punya pengalaman pramuka, yang pernah punya pengalaman pecinta alam, pasti punya pengalaman pengembaraan. Kalau mengembara satu kelompok, berangkat dari satu titik menuju ke titik yang lain. Setelah berjalan 2 jam, berhenti, buka kompas. Buka kompas, lihat di mana titik berangkat, di mana titik yang akan dituju. Apakah masih berada di dalam jalur yang benar atau jalurnya perlu ambil arus yang baru supaya bisa mencapai tujuan rencana awal ketika perjalanan ini dimulai. Jadi ketika kita berbicara 5 tahunan, itu seperti kita sama-sama bangsa, tiap 5 tahun sekali kita berhenti menengok ke belakang. Republik ini didirikan pertama kali untuk apa? Melindungi setiap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, betul? Mencerdaskan kehidupan bangsa, terlibat dalam ketertiban dunia. Tengok ke depan, apakah kita masih berada di situ? Kalau tidak, maka kita ambil jalur baru untuk menuju pada penuntasan rencana awal pendirian Republik ini. Jadi pemilu itu bukan soal meneruskan dan tidak meneruskan 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir, 15 tahun terakhir, bukan. Pemilu itu menengok kembali Republik ini dulu didirikan untuk tujuan apa? Apakah kita masih ke arah sana? Ingat, kemerdekaan bukan hanya untuk menggulung kolonialisme. Kemerdekaan adalah untuk menggelar keadilan sosial dan kesejahteraan bagi semuanya. Ini tujuan kita. Dan Bapak Ibu sekalian, Republik ini didirikan oleh orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang tidak memperjualbelikan jabatannya dengan nilai rupiah sebesar apapun. Mereka yang tidak memperdagangkan tanda tangan, yang tidak memikirkan saya dapat apa. Tanyakan pada keluarga-keluarga di Surabaya yang anak-anaknya
meninggal dalam perjuangan, pernahkah ada dalam bayangan mereka bahwa saya kirimkan anak saya berjuang karena kelak saya akan dapat posisi di Republik ini? Tidak. Semuanya memikirkan masa depan yang lebih baik bagi semuanya. Kita harus kembalikan spirit itu di dalam penyelenggaraan pemerintahan kita. Orang-orang terpercaya, saya garis bawahi, terpercaya, bukan hanya kompeten. Bukan hanya kompeten, terpercaya. Terpercaya itu artinya apa? Minimal 3. 1, dia punya kompetensi yang baik. 2, dia punya integritas yang baik. 3, dia punya kedekatan dengan rakyatnya. 3 itu yang membuat seseorang bisa dipercaya, terpercaya. Sudah terlalu banyak orang kompeten tak membawa integritas. Dan kita juga menyaksikan orang berintegritas tak punya kompetensi. Betul? Iya. Dan kita juga menyaksikan orang yang dekat dengan rakyat tanpa kompetensi. Kita ingin, mari kita tawarkan 3-tiganya untuk membawa perubahan bagi Republik Indonesia. Nah, kita ingin mendorong orang-orang terpercaya. Apakah kita punya stoknya? Punya. Stoknya banyak, tapi selama ini banyak dari mereka belum dapat kesempatan untuk mewakili kita semua. Inilah yang harus kita bawa ke depan. Jadi menengok ke perjalanan ke depan 2024 bukan sekedar soal meneruskan dan tidak meneruskan. Ini soal meraih cita-cita, janji kemerdekaan yang dulu kita tetapkan di Republik ini. Karena itu Bapak sekalian saya hormati, perjalanan ke depan ini menentukan. Kita sama-sama, kita sudah tetapkan bahwa kita ingin mendorong perubahan. Perubahan untuk perbaikan, perubahan untuk menghadirkan keadilan sosial. Gelombang ini kita jaga sama-sama. Karena ini bukan untuk sebagian, ini adalah gerakan untuk seluruh rakyat Indonesia. Itu, mari kita tunjukkan, kita mencintai Indonesia tanpa syarat. Kita bekerja untuk memajukan Indonesia tanpa syarat. Insya Allah itu gerakan yang akan kita gelorakan dari Surabaya, dari Jawa Timur untuk Indonesia. Mari kita teruskan berjuang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Simfoni Kebangsaan yang digelar Partai Nasdem di Diandra Convention Hall Surabaya berlangsung sukses. Anies Baswedan, selaku calon presiden 2024 mengaku sangat berterima kasih kepada seluruh pihak yang membantu mensukseskan acara ini, terutama kepada DPW Partai Nasdem Jatim dan masyarakat Jawa Timur. Acara ini bertujuan untuk menyatukan perbedaan, membentuk jati diri bangsa yang berkeadilan sosial dan sejahtera. Alhamdulillah tadi pagi kami tiba di Surabaya dan kegiatan yang diselenggarakan oleh DPW Nasdem Jawa Timur berjalan dengan amat baik. Dari mulai rangkaian tadi pagi sampai dengan barusan kita tadi Simfoni Kebangsaan. Dan Jawa Timur adalah sebuah provinsi yang memiliki suasana guyup, suasana persatuan, suasana kebersamaan. Dan kita ingin agar suasana itu bisa dijaga terus dengan cara menghadirkan kesetaraan kesempatan yang kita biasa gunakan istilah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya kesetaraan itu, maka siapa saja yang tinggal di mana saja, anak-anaknya mendapatkan kesetaraan kualitas pendidikan, mendapatkan kesetaraan untuk pelayanan kesehatan yang berkualitas. Dan itulah yang sama-sama kita ingin dorong, bahwa persatuan yang membuat keragaman menjadi indah harus ditopang dengan hadirnya rasa keadilan. Nah, pesan ini yang tadi kami sampaikan di kota Surabaya yang harum dengan para syuhada perjuangan tahun 45. Dan kota ini telah melahirkan orang-orang hebat yang mewarnai perjalanan bangsa. Mulai dari seperti Haji Umar Said Sokroaminoto,
Bung Karno, kemudian Dr. Sutomo, dan banyak yang lain adalah orang-orang yang membawa perjalanan bangsa ini menjadi lebih baik. Nah, kami merasakan gelora yang hadir di tempat ini sejak tadi pagi adalah gelora yang sama semangatnya. Kami bersyukur dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah awalan yang baik bagi berbagai kegiatan kami di sini. Penyelenggaraan ini kami sampaikan apresiasi kepada DPW Partai Nasdem Jawa Timur dipimpin oleh Bu Janet yang telah menyiapkan secara luar biasa. Saya datang bersama Pak Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Ahmad Ali dan kita menyaksikan sebuah harmoni yang hebat. Ditambah lagi di sini suasana soliditas tercermin sekali. PKS, Demokrat, Nasdem seiring sejalan. Ditambah dengan semua para relawan dan itu semua tercermin dalam pagelaran tadi. Artinya semua menyongsong pemilu dengan sukacita, menyongsong pemilu dengan penuh harapan bahwa ini adalah pestanya rakyat, ini adalah kesempatan bagi rakyat untuk menunjukkan sikap. Karena itu kita semua bersyukur bahwa pemilu diselenggarakan sesuai jadwal yang sudah disepakati sehingga sukacita rakyat akan bisa terungkap lewat pemilu itu. Ya pemirsa, saat ini saya sudah bersama Bapak Ipong Muhlisoni, Ketua OK DPW Partai Nasdem Jawa Timur. Pak Ipong, terkait dengan acara pada Jumat 17 Maret ini yaitu Simfoni Kebangsaan, Pak. Bisa dijelaskan? Ya, pertama saya harus mengucap alhamdulillah karena hari pertama dari 3 hari rencana kunjungan Pak Anies Baswedan ke Surabaya dan Sampang ini berjalan lancar dan meriah serta sukses. Ini di luar dugaan kita karena sambutan masyarakat Surabaya dan sekitarnya ternyata sungguh luar biasa. Tadi kita saksikan sejak dari bandara, di Masjid Al-Akbar, di sentra wisata kuliner Gayungan sampai ke Diandra ini. Ini menunjukkan betapa Pak Anies yang niatnya hadir atau datang ke sini ini tidak hanya menghadiri Simfoni Kebangsaan, tapi juga sekaligus balik kampung. Karena Pak Anies ini kan aslinya sakjane Surabaya. Jadi kakek neneknya itu Surabaya. Jadi ini seperti pulang kampung. Maka ini sungguh sangat menggembirakan. Dan Pak Anies sendiri sangat mengapresiasi. Beliau tidak menyangka acaranya sedemikian meriah dan sukses ya. Ya mudah-mudahan ini pertanda bahwa Pak Anies di Surabaya dan Jawa Timur ke depan betul-betul mendapatkan dukungan yang maksimal. Pemenang lah, ya. Pak Ipong kemudian juga dijadwalkan begitu ya, menyapa beberapa elemen masyarakat, bertemu dengan simpul relawan Anies Baswedan Jawa Timur. Ya tadi sebagian sudah ketemu, terus nanti kita akan bikin acara khusus dengan koalisi partai, dengan relawan untuk saling berkoordinasi supaya terjadi tim yang solid di Jawa Timur. Tetapi yang lebih penting dari itu, Pak Anies punya rencana menyapa banyak masyarakat. Sebagai contoh, seperti besok pagi Pak Anies akan sholat subuh di Masjid Kembang Kuning, ya, Masjid Kembang Kuning yang itu merupakan masjid yang sangat legendaris. Dilanjutkan dengan ke Sampang, terus ke berbagai tempat. Malamnya itu Pak Anies akan melakukan tunjungan. Akan melakukan tunjungan, dan setelah melakukan tunjungan, insya Allah Pak Anies akan ziarah ke makam Sunan Ampel. Bahkan besok pagi ketika mau ke Sampang akan ziarah dulu ke Mbah Saikhona Khalil di Bangkalan. Ini saya rasa sebuah kegiatan yang memang tujuannya untuk menyapa masyarakat. Minggu paginya itu ada banyak kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, dari mulai ke Taman Ekspresi, terus Jalan Sehat, dan lain sebagainya. Kemudian Pak Ipong, pada kesempatan ini apa yang mau disampaikan begitu ya, tidak hanya kepada partai yang tergabung dalam koalisi perubahan, tetapi juga para kader partai dan juga relawan Anies Baswedan.
maksudnya saya saya pertama ingin menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Surabaya khususnya dan sekitarnya yang ternyata menyambut Pak Anies Baswedan dengan sangat antusias dan luar biasa. Dan itu semua saya lihat mereka lakukan dengan ikhlas. Terima kasih masyarakat Surabaya dan Sidoarjo. Yang kedua, saya berharap mudah-mudahan antusiasme ini nanti diwujudkan dalam bentuk dukungan-dukungan yang lebih konkret sehingga perjalanan Pak Anies ke depan bisa lebih mulus dan lancar. Kepada seluruh kader-kader partai, Demokrat, PKS, dan Nasdem, serta seluruh relawan yang tadi simpul-simpulnya sudah kita saksikan jumlahnya puluhan, itu naik ke atas panggung, ya mudah-mudahan tetap semangat. Ya, tetap semangat. Mari kita terus gelorakan bagaimana menganiskan Jawa Timur, kan gitu ya. Jadi bersatu, berjuang, menang. Pemirsa, acara Simfoni Kebangsaan juga mendapatkan sambutan hangat dari rekan Partai Koalisi Perubahan, Partai Demokrat, dan PKS. Bersama DPW Partai Nasdem Jatim, Partai Demokrat Jatim, dan PKS Jatim akan terus bergandengan tangan agar tetap solid mendukung dan memenangkan Anies Baswedan menjadi Presiden 2024 mendatang. Kami mengapresiasi betul seluruh panitia yang terlibat. Kami menyaksikan bagaimana talenta-talenta ini menampilkan karya yang membuat kita semakin semangat untuk merajut nilai-nilai kebangsaan, kebinekaan kita. Dan tadi juga bagaimana simpatisan-simpatisan hadir secara tertib dan menyuarakan tentunya pesan-pesan kesejukan di dalam bangsa kita menghadapi perhelatan politik ke depannya. Saya rasa nilai-nilai ini sangat baik untuk kita juga dorong di Jawa Timur. Tentu harus solid ya, karena ini sudah menjadi sebuah komitmen dan ikhtiar dari seluruh lapisan di partai yang bergabungkan diri bersama dalam koalisi ini, termasuk Partai Demokrat sampai ke Majelis Tinggi. Kami juga memiliki tentunya chemistry ya dalam nilai-nilai narasi yang sedang dibangun untuk bangsa kita. Betul, tentunya begitu. Kita akan bergerak bersama. Kebersamaannya luar biasa dengan kedua partai yang lain ini. Dan insya Allah tadi pesannya adalah kesejukan. Ya, agenda hari ini kan merupakan kunjungan silaturahim Pak Anies ke Jawa Timur, ke Surabaya, dan ke Madura. Tentunya antusiasme masyarakat itu menunjukkan bahwa semakin banyak yang mendukung agenda perubahan ini. Dan PKS sejak Rakernas telah mendeklarasikan untuk bersama-sama ya, memenangkan Pak Anies di Jawa Timur. Ya, untuk itu kami menyambut apresiasi atas apa yang diadakan Simfoni Kebangsaan pada sore hari ini. Ya, tentunya semua harus kita yakin kompak, solid, tapi tentunya semua harus diikhtiarkan. Dan tidak hanya ikhtiar di dunia, tapi juga ikhtiar langit dan bumi tentunya. Kekuatan partai yang tergabung dalam koalisi perubahan dalam memenangkan Anies Baswedan ini akan bertambah besar dengan dukungan dari ribuan simpul relawan Anies yang tersebar di berbagai daerah. Saya pertama melihat bahwa kunjungan Anies ke Jawa Timur ini bukti seriusnya Partai Nasdem mengusung Anies. Jadi kita tidak perlu lagi meragukan bagaimana Partai Nasdem. Sekarang sudah ada 3 partai yang mendukung Anies Baswedan, ya. Dan insya Allah saya optimis partai-partai lain nantinya bakal lompat ke gerbong Anies Baswedan pada saatnya. Jelas kami kan mendukung Anies Baswedan. Dan kami dengan pertemuan yang ada ini tentu lebih semangat lagi ya untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat Banyuwangi. Yang kami lakukan ada face to face ya, mood by mood. Juga kami melakukan sosialisasi melalui media online. Ya, kami ada channel YouTube Anies Wangi ya. Harus punya itu.
kemudian di media-media online itu sering dimuat. Ada 7 media online yang sering meliput kegiatan di Banyuwangi. Jaringan kita sudah ada 25 kecamatan sampai ke desa. Dan di Banyuwangi kami diterima oleh masyarakat. Kenapa? Karena kami selama ini selalu mendukung program-program pemerintah daerah. Contohnya, pada saat Banyuwangi mengadakan Banyuwangi Ethno Carnival, kami relawan menerjunkan relawan untuk mensupport, meramaikan gerakan seperti itu. Juga ada lagi seperti Gandrung Sewu. Ini kan sebuah event budaya yang mengangkut budaya. Jadi kita selama ini berkomitmen tidak saja mengenalkan Anies kepada masyarakat, tapi ikut membackup pemerintah daerah semakin mengangkat nama Banyuwangi, sehingga namanya pun Anies Wangi. Kami tadi pagi berkumpul di rumah untuk dari Aman Aliansi Madura Nasional, kurang lebih 80 mobil untuk mengikuti mengiringi Pak Anies jemput ke bandara. Alhamdulillah dengan jalan lancar. Dan tadi mungkin kurang lebih di bandara sekitar 5.000-an. Saya sendiri kurang lebih 1.000 yang bawa masa. Dan setelah dari bandara menuju ke Masjid Al-Akbar, dan semua jemaah pada menunggu Pak Anies semuanya, tidak mau pulang. Alhamdulillah luar biasa semua jemaah. Setelah dari Masjid Al-Akbar melanjut ke Jalan Panglima Sudirman, Basuki Rahmat atau Basuki Rahmat. Alhamdulillah di sini dipadati juga manusia. Ya mudah-mudahan ke depannya saya berharap dan lebih baik. Harapan kami dan harapan orang Madura semuanya, karena Pak Anies ini sangat baik dan sangat santun dan cerdas. Dan di 2024 berharap semua tokoh masyarakat, ulama Madura sejatim untuk mendukung Pak Anies, berharap menjadi presiden di 2024. Memang manis, manis gula-gula, begitu juga negeri kita tercinta. Banyak suku, suku dan budaya, ada Jawa, Sumatera sampai Papua. Semuanya ada di sini, hidup rukun damai berseri-seri. Ragam umat agamanya, ada Islam, ada Kristen, Hindu, Buddha. Semuanya ada di sini, bersatu di Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia negara kita tercinta, kita semua wajib menjaganya. Jangan sampai kita terpecah belah oleh pihak lainnya. Pancasila dasar negara kita, dengan UUD tahun 45-nya. Jangan sampai kita diadu domba oleh bangsa lainnya. Ya pemirsa, demikian tadi event Simfoni Kebangsaan yang dipersembahkan oleh DPW Partai Nasdem Jawa Timur dan diselenggarakan di Diandra Convention Center Surabaya pada Jumat 17 Maret 2023. Di mana hadir dalam acara ini adalah calon Presiden Republik Indonesia yang diusung oleh Koalisi Perubahan, yaitu Anies Baswedan. Anies Baswedan pun juga memberikan orasi kebangsaan dalam acara ini. Baik pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam program event Simfoni Kebangsaan yang dipersembahkan oleh DPW Partai Nasdem Jawa Timur. Saya Mustika Ratna, sampai jumpa. Ragam umat agamanya,